Sudah. Coba Ibu lihat dulu bukunya ya. Sudah ada semua buku dan penanya. Semangat untuk belajar hari ini? Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu minta Fauzi untuk memimpin doanya. Silakan, Kak. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Ustaz karena sudah memimpin doa hari ini. Baiklah, sebelum selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang nggak datang hari ini, anak-anak? Bayu. Kenapa Bayu nggak datang? Sakit. Doa. Terus siapa lagi? Silvi. Kenapa Silvi? Sakit. Sakit juga. Kita doakan supaya mereka cepat sembuh ya. Kemarin siapa yang masih ingat kita belajar mengenai materi apa? Mengenai hewan yang bertelur. Nah, hewan yang bertelur itu contohnya ayam, mungkin bebek ya. Angsa, coba bebek. Bebek itu suka berenang di air ya. Kemudian setelah berenang dia akan berjemur. Nah, kalau dia berjemur nanti berarti kering. Nah, kenapa dia kering itu karena dia mengalami penguapan. Jadi air yang ada di tubuhnya itu menguap ke udara. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda dengan cara menguap atau penguapan. Manfaatnya itu untuk kita. Nah, saat kalian menjemur bajunya itu kalau misalnya harinya panas, maka akan kering. Kenapa dia itu kering? Karena terjadi penguapan. Nah, airnya itu akan menguap. Kan nanti baju ini saat kalian mencuci kan basah kan? Kemudian karena panas matahari dia akan mengalami penguapan. Jadi zat cairnya itu akan terbang ke udara. Setelah itu ini proses penguapan juga bermanfaat untuk pembentukan awan. Itu air laut mengalami penguapan, kemudian terbentuklah awan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menganalisis perubahan wujud benda dengan cara menguap. Melalui kegiatan percobaan nanti kalian dapat menemukan cara untuk mempercepat penguapan. Kemudian kalian juga dapat membuktikan perubahan wujud benda dengan cara menguap. Nah, kemudian dari penguapan yang terjadi di kehidupan kita ini, kita harus selalu bersyukur, anak-anak. Kenapa? Kalau misalnya nggak ada penguapan, baju kalian nggak akan kering. Kalau pakai baju kering akan sakit, ya. Kemudian, nanti Ibu akan melakukan penilaian kepada kalian. Ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan pengetahuannya nanti ada pretest dan post-test. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Jadi nanti saat kalian melakukan percobaan, Ibu akan menilai keaktifan kalian dan bagaimana kalian bekerja sama. Nah, ini Ibu mau kasih kalian cerita dulu. Mau lihat gimana sih kalian bisa nggak menjawab ini sebelum kita melakukan percobaan. Ini sebenarnya bergerak, ini adalah gambar air mendidih. Jadi pertanyaannya, saat air mendidih kemudian dimatikan, maka airnya kan berkurang. Penyebab hal tersebut terjadi berkurang kenapa? A. Ada sejumlah air yang berubah menjadi zat gas. Yang B. Ada sejumlah air yang berubah menjadi zat padat. Yang C. Ada air berubah menjadi zat cair. Jawabannya A, B, atau C? A. Oke. Selanjutnya satu lagi ya. Perhatikan gambar ini, ada 3 buah gambar. Kalau dijemur, jemuran mana yang lebih cepat?
B atau C? B. A. Oke ya. Jadi nanti ini sama soalnya dengan proses. Jadi kalau misalnya, baiklah ini ibu ada parfum. Coba ibu semprotkan ya. Coba kalian perhatikan. Nah ini ada parfum. Kemana? Ini kan cairan di dalam parfum ini. Setelah kalian perhatikan yang ini tadi, yang ibu semprotkan tadi, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya Bu. Kenapa parfum bisa hilang? Kenapa parfum bisa hilang? Oke, nanti kita jawab saat melakukan percobaan ya, pertanyaan dari Arjuna. Nah, kembali lagi ke sini tadi, kalau misalnya kalian tumpuk-tumpuk seperti ini, maka penguapannya akan lambat. Jadi dia akan sulit kering kan? Ya. Nah, kemudian ada juga berita kalau misalnya lagi musim hujan, orang kalau mengeringkan kerupuk itu akan susah. Kenapa? Karena nggak ada sinar matahari. Jadi dia penguapannya akan lambat. Kemudian ini ada air kopi panas. Kalau misalnya kopi panas wadahnya kecil, itu lebih lambat kan menguapnya. Jadi kalau menguap dia lebih cepat dingin. Nah, dari apa yang ibu sampaikan ini, ada yang mau kalian tanyakan? Bagaimana cara mempercepat penguapan? Bagaimana cara mempercepat penguapan? Nah, dari pertanyaan Panji kita simpan juga, nanti kita jawab saat melakukan percobaan. Nah, sekarang kita kemarin kan sudah ibu beritahu kalian untuk membentuk kelompok. Jadi ini sudah dibentuk kelompoknya ya. Jadi Fauzi sama Arjuna, Panji dan Jeki. Jadi Panji dan Jeki kelompok 1, Fauzi dan Arjuna kelompok 2. Oke. Nah, ibu akan membagikan dan LKPD dulu ya. Itu LKPD-nya, ini bahan ajarnya. Nah, coba kalian beri nama di sana. Nama kelompoknya apa? Tanggalnya hari ini tanggal berapa? 11 November 2022. Kalau sudah kebuat nama, buka halaman selanjutnya. Buka baca yang langkah. Buka halaman selanjutnya. Di situ ada 3 kegiatan ya. Kegiatan pertama coba baca. Hidupkan teko listrik. Maaf ya, ini hati-hati ya nak, listriknya. Nah, karena ini teko listriknya hanya 1, jadi kalian coba perwakilan dari kelompok 2 ke sini ya. Coba angkat sini. Fauzi atau Arjuna? Siapa aja? Sini. Hidupkan teko listrik. Coba hidupkan teko listriknya. Hidupkan Kegiatan 1 ya. Fauzi, kursinya sini. Keluar. Keluar lagi. Hidupkan teko listrik. Bukan. Kemudian ini air. Kemudian masukkan air sebanyak 160 ml sesuai takaran yang tertulis pada gelas. Masukkan Jack. 160 ml, Pak. Bu, 160 ml. Ini lewat 160, tolong suara dikit. Ayo. Kau tunjuknya. Kau tunjuk dikit. Ayo. Seperti.
Jun, kau tarik sini Jun, enggak apa-apa, gabung. Masuk kau di situ dia nengok. Alah. Iya, situ aja nengok kan. Dah, lah dia hidupkan. Sampai gigi ya. Ngapain ini lo? Ini lah. Gitu. Deh. Lalu dah situ. Ya, tunggu. Oh iya, di situ coba tengok. Kan isi. Yang dimasukkan berapa mili? 6. 150. Isi Jun. Yang dimasukkan tadi berapa sih? Hah? 1. 160. Ini kan sih. Kalau hidup lagi. Mati lampu. Kalau hidup lagi mati lampu. Turun. Oh iya lah, turun lagi. Kau udah bisa naik lagi? Belum kok. Ya. Udah jadi lah ini. Belum. Tuangkan. Tuang Aziz. Matikan aja, matikan. Matikan lagi dia. Tengok. Oh. Berapa tuh? Iya, 140. Dah. Jadi ini berapa anak-anak? 150. 150. Ya, tuliskan di hasil pengamatan. Ini Ibu simpan ya. Ya, Bu. Baca nih. Kegiatan kedua, gunakan air yang coba Panji yang baca. Gunakan air yang dididihkan sebelumnya bagi air dua air tersebut. Jadi 2. Letakkan setengah pada piring dan isinya tetap pada gelas. Nah, Iko kamu tengok ya. Ji, Iko sih. Lagi dua Bang. Kak, kalau misalnya lah 2 menit, kamu Pauzi datang sini ya. Ya Zi, ngeceknya ya. Kurang dikit lagi. 75. Ada. Udah ada. 2 menit ya, berarti itu di 44 berarti 2 menit di 46 ya sih. Yang posisi berapa? Jamnya. Di 51 Kak ya. Tunggu 2 menit. Nanti dicek sama kalian yang mana yang lebih cepat dingin. Nah, kalian contek pada hasil pengamatannya. Nanti ya, tunggu 2 menit ya. Ini untuk kegiatan 3 yuk bagikan dulunya kalau on. Oh, gini.
menit coba. Coba diperiksa. Yang mana yang lebih dingin? Ibu akan lakukan hasilnya ya supaya nanti. Satu. Dah, kasih di situ. Jawabannya. Oke, udah. Terus jawabannya hasil pengamatan. Kasih contek. Yang mana? Oh iya. Oke. Sekarang kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga baca coba. Baca dulu. Coba dulu. Kegiatan ketiga. Semprotkan parfum pada Punggung tanganmu. tanganmu. Ambil parfum, mana parfum? Semprotkan. Punggung tangan. Punggung tangan ini ya. Ya. Tunggu sebentar, kemudian amati yang terjadi. Amati yang terjadi. Tengokin semprotannya. Masih ada enggak cairannya? Tidak. Berarti tulis di hasil pengamatan. Apa nih? Semprotan parfumnya. Hal yang terjadinya apa? Setelah disemprotkan. Menghilang. Nah, tulis menghilang. Udah, selanjutnya. Selanjutnya baca lagi. Selanjutnya. Ini kasih. Yang selanjutnya baca dulu. Apa yang terjadi tadi kan pada cairan setelah semprotan? Terus tuh yang keempat. Catat jawaban udah. Oleskan hand sanitizer dan roll on. Terus mana yang mau duluan? Hand sanitizer kalau udah kasih ya. Kasih kayak gitu. Ya, susah kalau aku dioleskan. Cuma tunggu dia dulu. Tunggu dulu, perhatikan dulu, amati dulu. Ini udah hilang belum? Udah. Cek. Cerita. Masih ada? Dan Tulis aja. Tulis aja dulu. Baru lo ya. Nanti semprotannya masih ada nggak? Enggak. Berarti jawab di hasil pengamatan. Hilang. Tulis kamu. Tulisannya. Ini kan semprotan parfum, ini semprotan hand sanitizer. Lanjut. Nomor berapa lagi? nomor 5. Nomor 5 apa? Apa? Catat nomor 5 tuh oleskan hand sanitizer. Terus tuh oleskan roll on. Nih roll on. Ya kalian roll on yang mana? Jack. Di punggung tangan. Tunggu dulu. Tunggu ya. Terus kalian perhatikan, tunggu dulu. Sudah?
bawahnya kan ada. Nah, di sini kan ada yang kesimpulan. Kesimpulan ini. Isi jawab ya kesimpulannya ya sih. Yang bagian bawah yang kosong ini dijawab. Oh iya, yang ini tadi belum dijawab. Nah, sekarang ibu tunggu kalian menjawab ini ya. Yang titik-titik. Sekarang ibu tunggu kalian menjawab ini ya, pertanyaannya. Pertanyaannya tadi jawab ya. Kalau sudah selesai menjawabnya, bilang sama ibu ya. Alat percobanya sudah enggak gunakan lagi, ibu simpan ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Mana tadi? Sudah selesai? Zi? Kamu berdua? Hah? Isi aja. Ini isi. Yang ini. Yang pertama ini. Yang kembang. Iya, itu juga. Tidak, kau siapkan pertanyaan kau ya. Udah selesai? Udah. Kalau sudah selesai, ibu minta dari salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil percobaan tadi. Siapa yang mau? Panji, ya silakan nak. Berdiri nak. Yang lain berdiri, berdiri. Berdiri. Oke. Yang lain, kalian dengarkan apa yang Panji sampaikan. Silakan Panji. Kegiatan 1 Ji. Jumlah air sebelum dididihkan Berapa? 160 mili. 160 mili. Yang lain, pokoknya kalian samakan jawabannya ya. Terus? Jumlah air setelah dididihkan 150 mili. Nah, 150 mili ya. Terus? Apa jumlah airnya masih sama? Masih sama atau tidak? Tidak. Tidak. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena air mengalami penguapan. Ya, karena air mengalami penguapan.
lebih cepat Dingin. dingin setelah 2 menit. Air pada. Air pada gelas, air pada piring. Jadi air yang gimana? Air pada. Air pada piring. Bagus. Selanjutnya. Mengapa air tersebut lebih cepat dingin? Karena air pada piring memiliki luas permukaan yang lebih besar. Ya, coba kegiatan 3. Hal yang terjadi setelah Disemprotkan tersemprotkan atau dioleskan. dioleskan. Semprotan vakum apa yang terjadi? Vakum menilang. Semprotan Yang kedua perhatikan Panji. sanitizer menilang. Ya, Oleskan roll on menilang. ya. Mengapa zat air pada parfum, hand deodoran, sanitizer, dan roll roll on on? menilang? Jawabannya karena mengalami penguapan. Ya. 3. Saat Saat terjadi penguapan, zat air cair berubah jadi zat gas. Satgas. Ya. Kesimpulan Nanti nak. Kesimpulannya. Ayo lanjut aja. Ibu tanya dulu kelompok 2 ya. Dari jawaban kelompok 1 tadi, apakah kalian sama? Sama. Kegiatan satunya sama, kegiatan 2 dan kegiatan 3 sama. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Ada kok. Ada. Coba Fauzi. Pertanyaannya apa sih? Wah, apa sih? Kenapa? Kenapa Hah? air di pada piring cepat dingin? Nah, kenapa? Kelompok 1, air pada piring cepat dingin. Tadi kenapa? karena air pada piring memiliki luas permukaan yang lebih besar. Nah, ya, Fauzi. Jadi sih, kenapa air pada piring itu lebih cepat dingin? Kata Panji karena luas permukaannya itu lebih besar. Nah, selanjutnya kesimpulannya. Nah, baru Panji kesimpulannya. Dengarkan Panji. Kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penguapan adalah perubahan zat cair menjadi zat gas. Ya. Saat air dididihkan, kita dapat membuktikan proses menguap setelah jumlah air berkurang. Dan cara yang dapat kita lakukan untuk mempercepat proses penguapan adalah dengan cara memanaskan dan memperluas permukaannya. Nah, coba kita tepuk tangan dulu untuk Panji. Kita balik untuk presentasi dan tepuk tangan juga untuk Fauzi juga sebagai bertanya. Nah, jadi dari yang kita pelajari tadi tuh, proses menguap itu adalah perubahan wujud benda dari zat cair menjadi zat gas. Coba apa sih? Penguapan itu perubahan zat cair menjadi gas. Kemudian contoh perubahan zat cair menjadi gas itu saat kita pelajari itu saat menjemur, terus saat air mendidih, kemudian pembentukan awan, lalu pengeringan kerupuk, terus pembuatan garam. Nah, pembuatan garam itu bagaimana proses pembuatan garam? Dia itu memanfaatkan proses penguapan. Kenapa? Karena air laut itu mengandung garam dan air. Ya, air laut itu mengandung garam dan air.
nggak cepat kering, cepat menguap. Jadi airnya itu akan menguap menjadi satu gas atau dia mengalir ke udara. Nah, setelah dia terjadi penguapan, terbentuklah endapan garam. Tahu garam kan? Tahu. Tahu. Oke. Nah, ini gue ingin menampilkan sedikit proses terjadinya Kalau pembuatan kita ini gelas ya. berisi air di dalam ruangan seharian, Tunggu sebentar ya, anak-anak. kalau kita gelas berisi air di dalam ruangan seharian, volume air itu akan berkurang karena air itu menguap. Padahal air tersebut nggak mendidih. Buat kalian yang belum pernah nyoba dan nggak percaya, kalian boleh coba sendiri. Pertama, apa sih bedanya evaporation atau penguapan dengan boiling atau mendidih? Evaporation itu adalah perubahan liquid menjadi gas yang terjadi pada permukaan liquid tersebut. Ya, ini Sedangkan evaporation itu boiling adalah mendidih ya. perubahan liquid menjadi gas yang sangat Evaporation cepat itu penguapan. pada temperatur. Boiling Di itu mana di bahasa temperatur Inggris ini ya. tekanan uap pada liquid sama Mendidih. dengan tekanan yang dirasakan liquid dari lingkungan sekitarnya, yang ditandai dengan adanya gelembung-gelembung yang terjadi dalam liquid tersebut. Balik lagi ke soal air menguap. Air itu terdiri dari molekul-molekul H2O yang sangat kecil yang selalu bergerak dalam liquid tersebut. Pergerakan-pergerakan ini akhirnya menghasilkan energi yang cukup untuk air keluar dari state liquid menjadi gas. Hal ini juga dipengaruhi oleh temperatur, karena semakin tinggi temperatur semakin cepat pergerakannya sehingga semakin cepat menguap. Faktor berikutnya adalah kelembapan udara atau banyaknya uap air yang ada pada udara. Karena air yang menguap juga butuh tempat yang ada di udara. Kalau udah lembab banget, air itu udah langsung menguap lagi karena udah gak ada tempat lagi buat dia di udara. Kebalikannya itu pas lembab banget, sehingga uap air yang ada pada udara yang bergerak itu akhirnya mengangkat suatu permukaan dan kembali lagi jadi liquid. Proses ini dinamakan dengan kondensasi. If you like this video, please like, comment, and subscribe. It really helps a lot, and see you next time. Air itu terdiri dari molekul-molekul H2O yang sangat kecil yang selalu bergerak dalam liquid tersebut. Proses terjadi penguapan. Pergerakan-pergerakan ini akhirnya menghasilkan energi yang cukup untuk air keluar dari state liquid Jadi menjadi ada gas. molekul-molekul air. Hal ini juga dipengaruhi oleh temperatur, karena semakin tinggi temperatur semakin cepat pergerakannya Semakin sehingga panas, semakin cepat semakin menguap. cepat dia menguap. Faktor berikutnya adalah kelembapan udara atau banyaknya uap air yang ada pada udara. Karena air yang menguap juga butuh tempat yang ada di udara. Nah, jadi kalau mengapa dia itu kan berkurang, jadi dia tuh keluar dari sini, dari wadahnya itu. Nah, jadi ini yang molekul-molekul yang kalian nggak nampakkan di dalam air ini tadi, saat kalian mendidih, jadi dia tuh berterbangan menjadi berterbangan ke udara. Makanya dia berkurang. Nah, seperti itu. Pada udara. Karena air yang menguap juga butuh tempat yang ada di udara. Kalau udah lembab banget, air itu langsung menguap karena udah gak ada tempat lagi buat dia di dalam udara. Kebalikannya itu pas lembab banget, sehingga uap air yang ada pada udara yang bergerak itu akhirnya mengangkat suatu permukaan dan kembali lagi jadi liquid. Proses ini dinamakan dengan kondensasi. Kondensasi atau pengembunan. If you like this video, please like, comment, and subscribe. It really helps a lot, and see you next time. Nah, jadi dari video tadi itu proses terjadinya ke penguapan. Jadi saat air, kalau misalnya kita diamkan saja berhari-hari, dia akan jadi penguapan. Kenapa? Kalau misalnya di ruangan ini kalian letakkan air, nah lama-kelamaan dia akan menguap sedikit demi sedikit. Kenapa sih? Padahal kemarin airnya segini, terus besoknya kok
dulu soalnya dari Ibu ya. Jadi ini kalian beri nama. Oke. Kak beri nama ya. Kak beri nama ya. Ini Ibu simpan dulu ya. Simpan dulu. Kasih nama ya, jangan lupa kasih nama. Biasanya kalian lupa ngasih namanya. Nomor 1 itu, nomor 1 Pada gambar di bawah temukan kata lain kali tepat untuk tempat penguap tempat adalah A. Kelas B. BS. pada gambar bahwa ini temukanlah cara yang paling tepat untuk mempercepat penguapan. Kalau misalnya mempercepat penguapan tadi dilakukan dari dipanaskan sama dikemas permukaannya kan. Jadi yang dipanaskan yang di mana? A itu ditutup, B dimasukkan dalam kulkas, C dididihkan. Yang mana yang benar? Baru. Isi dulu ya, tunggu ya. Baca ya. Dieja nggak apa-apa, dieja. Kasih nomor. Baca aja kasih. Nggak apa-apa, soalnya waktunya masih lama. Tunggu, nggak apa-apa. Ketika apinya dimatikan maka airnya akan berkurang alias akibat hal tersebut. Coba. Ketika apinya dimatikan hal tersebut. Coba. Nomor 2 dibacakan ya. Pada gambar nomor 2. Pada gambar tersebut menunjukkan air yang sedang mendidih. Jadi ketika apinya dimatikan maka airnya akan berkurang. Penyebabnya tadi apa? Sama yang kayak pertanyaan Ibu tadi. A. Air itu berubah menjadi gas. B. Air berubah menjadi zat padat. C. Air itu berubah jadi zat cair. Nomor 3. Gambar yang pakaiannya lebih suka ngering yang mana? Gambar 1, gambar 2 atau gambar 3? Perhatikan Udah, nomor 3 selesai. berdasarkan gambar Nomor 4. Berdasarkan hal tersebut, alasan yang membuktikan semprotan parfum terjadi penguapan adalah, jadi semprotan parfum itu terjadi penguapan itu apa? A. Semprotan parfum hilang karena bawa angin. B. Semprotan parfum hilang karena menjadi gas. C. Semprotan parfum menjadi kering. Nomor 5, perhatikan, ada air panas di dalam gelas. Ada air panas di dalam ini, mangkok. Pertanyaannya,
Ibu akan membagikan bahan ajar sebelum kita pembelajaran selanjutnya. Kalian baca mengenai perubahan wujud benda dengan cara mengembun. Baiklah, Ibu minta sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Arjuna pimpin doanya, nak.